Halo, pinjaman online ilegal memang meresahkan ya. Pinjam nggak sampai 10 juta, bayarnya bisa puluhan dan bahkan ratusan juta. Wah, rakyat plus 62 harus diselamatkan nih. Makanya tonton terus di Wrap Up kali ini. Ancaman debt collector pinjaman online bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya ke para peminjam saja, namun teror bahkan dilakukan kepada orang di sekitar peminjam. Cara menagih yang tidak beretika hingga bunga yang begitu besar membuat hutang nyaris mustahil dilunasi. Lantas, apakah fenomena pinjaman online dapat diperbaiki? Banyak nih yang resah dan gelisah. Pasalnya, orang yang tak ada hubungan apa-apa bisa ditelepon penagih utang dengan mudah. Ada yang diancam, ada pula yang kena marah. Lah, yang utang siapa, yang diancam siapa? Saya pernah, kebetulan ada orang dari cabang kantor saya yang minjem, saya ada di kontaknya, terus ditanyain, saya matiin aja sih. Kesel karena mengganggu keseharian kita, kesibukan kita, kalau lagi kerja ganggu banget. Apalagi terornya misalnya setiap hari, setiap jam kayak gitu. Di satu sisi membantu ya, satu sisi lagi bikin resah sih. Kesel juga, soalnya ada yang 10 kali, setiap hari itu 10 kali, kurang lebih 10 kali lah, nelpon terus. Niatnya mau selamat, malah jadi terjerat. Kelebihan pinjaman online ilegal cuma satu, cairnya cepat. Tapi habis itu, siap-siap diperlakukan penagih utang tanpa etika plus bonus, tanpa rasa hormat. Belum lagi bunga yang berlipat-lipat. Sekarang 1%, besok bisa 5%. Ya, mereka memang suka membebankan bunga seenak jidat. Kita terpaksa harus meminjam, pinjamlah ke tempat yang memang resmi dan terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Karena biasanya tempat-tempat seperti ini biasanya mereka punya kesepakatan tentang berapa suku bunga maksimal yang mereka bisa tarik dari nasabahnya, itu pertama. Kemudian mereka kedua juga punya komitmen tentang bagaimana cara menagih yang tepat, yang sesuai norma-norma ini. Lalu bagaimana dong agar kita terhindar dari jeratan pinjaman online? Gampang, kontrol gaya hidup. Gaya hidup Anda itu adalah urusan pribadi Anda masing-masing. Tetapi, kalau Anda punya gaya hidup yang, saya nggak bilang minimalis ya, yang tidak berlebihan, maka biasanya kalau besok-besok kita sedang tidak jaya, penghasilan kita sedang menurun, atau ada pandemi lagi, tidak sulit buat kita melakukan penyesuaian gaya hidup. Pinjaman online hanya nikmat sesaat, ujung-ujungnya bikin tercekat. Tetap bijak, rasional, dan hidup sesuai kemampuan. Sudahlah, buang semua yang nggak perlu-perlu amat. Jika ada beban utang, bayar cepat-cepat agar bunganya tidak bikin Anda terjerat. Reza Siregar, Angga Cita Kesuma, Jakarta.